Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah lebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama Engkau berikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya nanti firman-Mu yang akan kami sampaikan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga sebagai pengingat buat kami bahwa hanya kemuliaan-Mu saja yang nantinya akan dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Untuk tema di pagi hari ini, kita ambil tema hidup dalam tubuh Kristus. Dan sebagai ayatnya akan kita baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian bacaan kita di pagi hari ini. Yang berbahagialah adalah kita yang selalu mendengarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Bacaan tadi di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 menceritakan keadaan jemaat di Korintus, di mana jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak sekali karunia. Hal ini bisa dibuktikan di surat Paulus yang pertama, di mana di situ Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa ia senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan, segala macam pengetahuan,
yang menjadikan mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Setelah membaca firman ini tadi, saya teringat ya, bahwa di Indonesia pun juga seperti itu. Jadi kita dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari hal ini bisa kita lihat mulai dari lagu-lagu yang mungkin diciptakan oleh Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa, kemudian sampai Kosbes dengan judul lagu Kolam Susu. Di dalamnya juga terdapat syair-syair yang menyiratkan bahwa Indonesia ini sangat luar biasa, bahwa tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Tidak hanya kekayaan alam yang ada di Indonesia, tetapi juga keberagaman yang ada di Indonesia, baik melalui sukunya yang sangat beragam, bahasa daerahnya luar biasa banyak, dan juga agama juga sangat plural di Indonesia ini. Nah, kembali lagi di Jemaat Korintus tadi, sayangnya keberagaman dan kekayaan karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka itu tidak serta-merta menjadikan mereka bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang maju, menjadi jemaat yang kokoh. Tetapi malah sebaliknya, masing-masing dari mereka itu berlomba-lomba menunjukkan bahwa karunia-Nya itu adalah karunia yang paling istimewa, paling terbaik, paling mulia di antara karunia yang diterima oleh orang lain. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di Jemaat Korintus. Untuk itulah Rasul Paulus senantiasa mengingatkan bahwa karunia yang telah dianugerahkan dari Allah kepada mereka seharusnya membuat mereka menjadi semakin kokoh, semakin maju, dan semakin erat hubungannya antara satu dengan yang lain, bukan malah sebaliknya. Sebenarnya pesan Rasul Paulus ini pun juga menjadi pengingat buat kita di saat ini. Masing-masing dari kita pasti memiliki karunia yang berbeda antara satu dengan yang lain, memiliki talenta yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang talentanya berdoa, mungkin juga ada yang talentanya bermain musik, atau memimpin pujian, ataupun bergabung dengan tim multimedia, dan lain sebagainya. Marilah kita bersama-sama dengan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, kita saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga pertumbuhan jemaat di kita, terkhususnya di GKJ Baki, menjadi semakin maju lagi, menjadi semakin kuat dan semakin bertumbuh ke depannya. Sebenarnya ada 3 hal kunci supaya kita menjadi semakin kuat dan tidak bisa diperpecah dalam hal karunia kita. Yang pertama, bahwa menyadari sebenarnya karunia itu adalah anugerah Allah, bukan semata-mata karena hebat, kuat, dan gagah perkasa kita, tetapi itu semua karena anugerah dari Allah. Yang kedua, kerelaan memberikan ruang serta kesempatan buat orang lain untuk berkembang, untuk karunia-Nya bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah kesamaan visi, bahwa karunia itu adalah untuk kepentingan bersama, guna untuk perkembangan jemaat. Selamat bertumbuh dan amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan, pada masing-masing kami. Mungkin kami diberikan karunia di bidang musik, mungkin di bidang multimedia, mungkin di bidang pelayanan, dan banyak lainnya ya Tuhan. Kiranya kami semua mampu saling melengkapi satu dan yang lainnya,
sehingga karunia-karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami bisa menjadikan jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin erat hubungannya antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, bukan malah sebaliknya. Terima kasih atas pagi yang indah buat kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.